Kita akan membahas satu topik yaitu toxic parenting. Jadi kalau toxic parenting kan pola asuh, Betul. ya kan? Jadi pola asuh yang dimana orang tua itu lebih memikirkan apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan, apa yang dia maui gitu loh. Jadi yang dipikirkan cuma keinginannya, kemauannya harus dituruti oleh anak. Jadi anak itu akan merasa cemas dan coba deh anak-anak yang dari keluarga dengan toxic parenting, dia paling malas disuruh ngomong tentang mama papanya. Sebuah tulisan orang bijak mengatakan bahwa hai Bapak, jangan bangkitkan amarah anakmu. Ya, dan hai Ibu, sayangilah anak-anak kita karena apa? Mereka akan menjadi sosok yang akan membuat kita bisa bersandar, bisa membuat kita bahagia di hari tua ketika kita menabur kasih sayang itu sejak mereka masih di rumah kita. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Kali ini kita akan membahas satu topik yaitu toxic parenting. Wah, apa itu toxic parenting? Mungkin sudah banyak dari antara kita yang mendengar dengan toxic parenting. Tapi apa yang dimaksud dengan toxic parenting? Apakah ini telah terjadi di dalam pola asuh kita terhadap anak-anak kita? Atau kalau ini sudah terjadi, bagaimana cara kita mengatasinya dan bagaimana juga cara kita supaya kita tidak menjadi toxic parenting. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Apa kabar Bu Helena? Luar biasa. Nih hari gini kita ngomongin toxic racun dong ya. Iya, ini topiknya tuh kayak udah banyak banget. Di mana-mana nih toxic friends biasanya. Toxic friends kalau ya. apa namanya hubungan yang toxic relationship ya, seperti itu. Biasanya itu antara ya yang masih muda-muda gitulah. Tapi ini menarik toxic parenting. Yes. Wow, ini berarti orang tua yang kasarnya kalau terjemahan bebasnya ya, orang tuanya beracun dong Bu Helena. Ini gimana nih maksudnya Bu Helena? Ya yang pasti namanya racun kan selalu memberikan dampak buruk. Betul. Gitu kan. Jadi kalau toxic parenting ya pola asuh ini ya akan menimbulkan dampak yang bisa buruk juga pada anak-anak. Dampak yang buruk juga bagi anak-anak. Nah, sebelum kita masuk nih, saya mau tanya dulu, emang apa sih Bu Helena maksudnya toxic parenting ini? Jadi kalau toxic parenting kan pola asuh. Betul. Ya kan? Jadi pola asuh yang dimana orang tua itu lebih memikirkan apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan, apa yang dia maui gitu loh. Jadi yang dipikirkan cuma keinginannya, kemauannya harus dituruti oleh anak. Tapi kan semua orang tua pasti punya kemauan, Bu Helena, harapan lah untuk anaknya, masa nggak boleh sih Bu Helena? Namun harapan itu boleh-boleh aja. Namun kalau pada orang tua dengan toxic parenting ini, dia tidak peduli dengan perasaan anaknya, dia tidak peduli dengan hak berpendapat anaknya. Anaknya nggak boleh tanya, nggak boleh punya ide, nggak boleh punya pendapat pribadi juga, keberatan juga, dia nggak mau peduli. Dia nggak mau pikirkan perasaan anaknya. Yang dipikirkan ada perasaan saya. Kalau kamu pilih itu, saya gimana? Kamu tahu nggak perasaan saya sekarang tuh? Kamu tahu nggak harga diri saya dan sebagainya. Nah ini toxic parenting. Artinya pola asuh yang lebih memikirkan kemauan dan keinginan diri sendiri tanpa memperhatikan dan mempedulikan perasaan dan juga hak anak untuk berpendapat. Wah. Saya nggak akan mau tanya lagi nih kenapa Bu Helena angkat ini. Saya mau tanya, pastilah ada alasan yang Ibu Helena pernah lihat toxic parenting ini terjadi di lingkungan saya kita. juga mikir kadang-kadang, jangan-jangan saya termasuk nih. Waduh, saya juga jadi deg-degan. Jangan-jangan anak saya masih bayi, saya udah pakai pola asuh yang salah juga nih. Bisa jadi kan, tanpa kita sadari, kita jadi cenderung egois, karena pada dasarnya semua orang punya keinginan, semua orang punya kemauan, semua orang punya harapan gitu kan. Namun demikian ketika itu dipaksakan, nah tanpa mempedulikan perasaan dari anak kita,
tanpa memperdulikan kebutuhan emosional anak kita dan juga keterbatasan anak kita. Nah, ini kan jadi toksik ya. Anak itu akan jadi merasa bahwa dia ini hanya sebagai alat, sebagai robot, sebagai benda yang benar-benar tidak dihargai kebutuhan harga dirinya, kebutuhan emosi untuk disayang, untuk dipedulikan kemauannya juga gitu. Ya kan? Seperti contohnya yang paling ringkas deh, anak kita mau kasih makan bubur, padahal dia tuh benar-benar udah enak karena udah sepanjang 1 bulan ini bubur mulu gitu kan. Terus kata mamanya, ini supaya supaya sehat kamu, karena mama belajar ini supaya kamu lebih kurus, itu harus makan bubur terus. Sementara tuh anak udah mau muntah gitu, harus makan bubur terus. Ma, tapi nggak gini juga kali, Ma, boleh nggak ma nasi sedikit aja, Ma, tapi nanti yang lauknya ya jangan pakai yang itu terus, Ma, gitu ya. Oh, nggak bisa, harus bubur, harus. Nah kan kalau kayak begitu, walaupun tujuannya baik ya, supaya anaknya tuh turun berat badannya gitu kan, karena kalau bubur kan otomatis lebih sedikit karbohidratnya gitu kan, banyak mengandung air. Tapi kan anak itu akan merasa bahwa dia itu tidak ada harganya ya buat mamanya ya. Saya tidak punya hak berpendapat dan saya tidak punya hak untuk menolak semua yang mama anggap benar itu harus terjadi. Dan akhirnya dia merasa ya dia tidak punya arti di dalam keluarga itu gitu. Nah, sebelum kita masuk nih tanda-tandanya apa, Bu Helena, saya juga jadi berpikir dampaknya ini apa sih Bu Helena kalau ini tuh dibiarkan seperti ini ya, seperti itu aja dengan memaksakan toksik. Yang paling utama adalah anak ini akan merasa selalu cemas. Karena apa? Karena orang tua dengan pola asuh toxic parenting seperti ini, dia itu orang yang gampang meledak, ya gampang tersinggung. Kan dia kan terlalu fokus dengan perasaan dia. Dia terlalu fokus dengan dengan egonya dia gitu. Jadi anak itu akan merasa cemas dan coba deh anak-anak yang dari keluarga dengan toxic parenting, dia paling malas disuruh ngomong tentang mama papanya. Oh gitu. Iya kan, ceritain dong ke mama kamu, yang lain dong boleh nggak? Sampai segitunya Bu. Ya iyalah, karena apa, pengalamannya buruk dengan orang tuanya gitu. Tapi kalau anak yang dididik, diasuh oleh orang tua dengan pola asuh yang lebih memberdayakan dia, yang menunjukkan kasih sayang dan menghargai dia, itu dia akan jurah banyak tuh, oh papa saya orangnya begini, mama saya orang begini. Tapi kalau dia mengalami pola asuh yang toksik, itu adalah kenangan buruk gitu, males ngomongin gitu ya, kecuali dia sudah udah dewasa, dia mau melihat di balik toksik mama papanya itu sebenarnya ada apa gitu. Tapi kalau dia disuruh memilih, suruh ulang lagi, pasti dia akan berharap, kalau bisa nggak sih mama tuh nggak usah pakai toxic parenting kayak begitu, saya harus dipermalukan depan orang-orang, ya kan, harus teriak-teriakin gitu ya, dipukul depan orang, atau di dalam rumah sih, tapi kok kayaknya ganas banget ya, apa harus begitu mendidik saya kayak gitu kan. Mungkin dia akan minta cara yang lain dong, yang lebih memanusiakan saya gitu. Ternyata dampaknya sampai separah itu juga. Cemas, tidak percaya diri, kemudian jangan-jangan dia akan melanjutkan kembali pola asuh toksik itu pada keturunan berikutnya, nggak habis-habis dong. Nah, ya dan kan? ini yang bahaya. Dan sebelum kita terjadi kepada anak-anak kita, kita akan membahas apa saja tanda-tandanya. Siapa tahu seperti yang tadi Bu Hera katakan, jangan saya lagi sudah melakukan toxic parenting ke anak-anak. Pola asuh yang kurang baik ini. Kalaupun sudah terjadi, kita rubah ya. Kita rubah. Dan tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas toxic parenting. Nah, Ibu Helena, kita langsung nih membahas apa itu toxic parenting. Tadi sudah dikatakan pola asuh. Tapi saya jadi berpikir nih, sebelum tanda-tandanya itu apa? Pola asuh yang fokus pada diri sendiri. Betul. Dengan kemauan dan keinginan kita sendiri. Keinginan sebagai orang tua ya. Perasaan kita. Jadi kalau boleh saya bilang egois nih orang tua ya. Egois banget gitu. Nah, sebelum masuk ke tanda-tandanya, saya pernah melihat lah. Saya pernah melihat ada anak kecil, dia mungkin sekitar umur 5 tahun. Dia itu jadinya marah-marah terus. Sama temannya bisa marah-marah. Di kelas bisa marah-marah, sama guru bisa marah-marah. Selidik bukan selidik, ternyata mamanya hobinya juga sama, marah-marahin dia. Gak suka dikit, jewer dia marahnya, dan itu sampai teriak-teriak di depan umum. Sampai anaknya pun juga teriak-teriak, dan parahnya saya pernah bilang,
sampai anaknya ini tuh diseret karena saking mama nggak tahu ya mungkin apa masalahnya. Dan kita kan kalau udah lihat hal seperti itu kan langsung menjauh supaya kasihan lah anaknya kan. Apakah ini juga termasuk dengan toxic parenting? Ya, paling tidak ada 3 ciri yang ya besar ya dari orang dengan pola asuh ini. Orang tua yang melakukan toxic parenting. Yang paling utama adalah dia fokus pada emosinya. Artinya dia fokus pada perasaan dia saja gitu. Karena apa? Dia ingin supaya dia merasa bangga, merasa nyaman, merasa senang gitu kan. Contoh nih, kayak tadi tuh mamanya mungkin nyeret dia karena mungkin dia merasa nggak nyaman, anaknya nggak mau ikut dia. Betul. Dan dia nggak mau capek. Dia nggak mau capek untuk membujuk atau mungkin dengan cara yang agak lama gitu. Karena apa? Dia ingin hak untuk mengendalikan anak ini ada pada saya. Jadi yang pertama adalah egois, ya, memikirkan perasaan dirinya sendiri saja sebagai orang tua, gitu ya. Terus yang kedua adalah memang suka melakukan pelecehan nih. Nah, pelecehan fisik dan bisa ya orang verbal. tua ya? Pelecehan fisik itu contohnya mempermalukannya dengan tampar, dengan tinju, pukul, tendang di depan orang, gitu kan, itu melecehkan. Sebenarnya sih di Alkitab diperbolehkan untuk menggunakan pukulan rotan ya. Tapi itu juga sebetulnya kalau tulisan Ibu Ellen White, seorang ahli pendidikan, dia mengatakan bahwa pukulan itu harus diberikan bukan dengan marah loh. Jadi dengan kesadaran dan sudah ada kesepakatan ya, gitu, bahwa pukulan ini adalah hasil kesepakatan kita kan. Kamu sudah melanggar apa yang sudah kita putuskan bersama. Jadi berapa kali mama harus pukul. Jadi ada kesadaran di situ. Jadi bukannya melampiaskan kemarahan, melampiaskan kejengkelan kita, bukan seperti itu yang benar sesuai dengan Alkitab ya. Jadi kalau ini lain nih, kalau toxic parenting dia memang melepaskan kemarahan, melepaskan emosinya dengan menghukum anaknya dengan agresif seperti itu. Bisa baik secara verbal ya, dengan dengan memaki, dengan memukul, dengan jambak dan sebagainya. Ya enggak, aku juga pernah lihat soalnya serem banget gitu ya. Terus yang ketiga adalah kontrol sangat ketat. Jadi dia nggak bisa percaya sama anaknya. Kalau ada terjadi apapun yang membuat anak tuh gagal gitu, itu dia nggak akan pernah mau disalahin, nggak mau. Dan orang tua toxic parenting ini paling anti dinasihatin, dia nggak mau dinasihatin. Kalau kata lainnya nih ya, berarti dia merasa dialah yang paling benar begitu. Ya, egois dan ya mungkin a little bit NPD ya, jadi narcissistic personality disorder ya. Biasanya seperti ada juga orang tua dengan toxic parenting yang mengalami gangguan seperti itu. Ada juga yang enggak gitu. Ada juga orang tua sebenarnya dia hanya melanjutkan aja warisan dari nenek moyang yang biasa hajar, pukul, tendang, teriakin, mempermalukan depan orang. Sebenarnya mungkin karena dia nggak tahu, bisa juga karena gitu. Makanya saya sampaikan di sini kalau ternyata kita melakukan toxic parenting, please stop it, ya kan? Mari kita berhenti dan kita putus tuh warisan dari atas sana. Yang selanjutnya, mari kita ikuti apa yang diajarkan oleh Alkitab. Ya, setiap agama saya rasa punya ya nilai-nilai yang menghargai manusia, menghargai anak sebagai manusia yang perlu dimanusiakan gitu. Tapi kan Ibu Helena pasti kan mereka punya alasan. Ya buktinya saja. Ya, saya betul. Sekarang nggak apa-apa tuh dengan pola asuh, saya juga mau anak saya seperti ini. Memang begitu. Jadi sebenarnya tuh kalau kita tanya kenapa sih kok anaknya digituin, itu demi kebaikan dia. Selalu seperti itu. Terus kalau kita bilang emangnya harus dengan cara seperti itu? Apakah harus dengan tampar depan orang banyak? Apakah harus dengan anak dipaksa dapat nilai 100? Kalau enggak dia dihajar, dipaksa suruh belajar sampai tengah malam? Apa harus seperti itu sih? Sebenarnya apa yang mau dicapai? Nah, kalau orang-orang yang yang toxic parenting seperti ini biasanya nggak mau dengar tuh. Tapi kalau karena warisan dan karena memang dia taunya itu masih bisa dikasih tahu. Tapi kalau yang memang udah toxic banget susah tuh. Mereka akan merasa bahwa ini anak adalah milik saya. Padahal kan bukan ya. Milik anak Tuhan. Itu kan titipan Tuhan. Betul. Ya. Kita hanya dititipi, itu anak bukan punya kita loh. Ini yang sering sekali membuat banyak orang tua merasa sewenang-wenang dengan anaknya. Anaknya bisa diinjak, ditendang, dipukul, diteriakin, ditabokin depan orang banyak.
dia merasa bahwa itu milik saya, hak saya dong. Kalau saya mau hajar dia, orang anak saya kok gitu kan. Padahal kita kan harus mempertanggungjawabkan ini kepada sang kuasa yang sudah menitipkan pada kita gitu. Nah, apalagi Bu Helena tanda-tanda berikutnya? Ya, yang paling utama itu ya, dan selain 3 hal itu sebenarnya ya ujung-ujungnya ya kepada egoisme ya. Jadi kalau disuruh melihat apakah kesalahan atau kegagalan anak ini adalah juga kontribusi dari orang tua. Misalnya anaknya nilainya jelek atau nggak naik kelas gitu kan. Mungkin ibu juga perlu oh enggak, saya sudah lakukan. Terus tapi kan Bu, anak ini nggak mungkin dong dia jadi malas ngerjain PR kalau ibu mungkin bisa ingatkan dia. Saya udah ingatkan dia, pokoknya dia nggak mau disalahin. Dia nggak mau disalahin karena apa? Egoisnya itu ya, egoisnya. Jadi memang pribadi-pribadi egois ini sangat mudah untuk jatuh pada pola asuh yang seperti ini, pola asuh yang toksik. Karena bagaimanapun kita berhadapan dengan anak, berhadapan dengan suami, kita harus ada penyesuaian kan. Betul. Nah kalau kita merasa saya yang benar, kamu harus turut sama saya, berarti kan nggak akan pernah ketemu sebuah suasana yang harmonis. Karena bisa jadi Eva dengan saya serumah, sedarah gitu, tapi kita berbeda pandangan bisa kan. Nah kalau kita selalu maksakan pandangan kita sendiri, ya apa jadinya dengan anak kita gitu. Wah, ini juga nih saya sering dengar yang diucapkan oleh orang-orang, mungkin kutipan dibilang kita aja sama kakak beradik kita kembar aja bisa berbeda. Rambut sama hitam ya. Ya kan, apalagi dengan suami kita dan juga mungkin dengan anak kita yang dengan ya mereka hidup dengan berbeda generasi dengan kita kan. Dan tadi benar, yang namanya keluarga harmonis itu bukan karena satu seperti musik dengan banyaknya suara, tapi bisa kita sesuaikan. Nah, Ibu Helena, kita masih akan membahasnya lagi tentang toxic parenting. Tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas tentang toxic parenting. Wah, pola asuh yang kurang baik yang mungkin saja terjadi di fokusnya pokoknya mengutamakan atau selalu berfokus pada keinginan dan kemauannya sendiri. Egois. Tanpa mempedulikan hak berpendapat dan juga kebutuhan emosional anak. Nah, Ibu Helena, bisa jadi nggak sih? Aku jadinya berpikir bisa jadi nggak sih kalau toxic parenting ini si orang tua ini tuh menganggap anaknya jadi kayak saingan dia? Sangat mungkin. Sangat mungkin ya. Maksudnya itu gimana, Bu? Ya itu jadi kalau orang-orang kan biasanya seneng tuh kalau misalnya anaknya berhasil, mamaku berhasil. Nah, terus dia merasa bahwa itu bukan sesuatu yang perlu untuk dibanggakan karena apa? Kalau itu melebihi dia akan merasa iri. Ya. Ada yang sampai segitu? Ya itu dia bersaing dengan anaknya. Wow. Aduh. Nah itu jadi ada sebuah diskusi yang mencari tahu kenapa ya kok sekarang banyak sekali orang-orang yang menuntut orang tuanya, menuntut ibunya, ayahnya, yang which is itu adalah orang-orang yang sangat berjasa, sudah mendidik, memelihara dan merawat mereka sejak kecil. Kenapa ya? Nah, ada dugaan bahwa ya itu rasa hormat pada orang tua sudah mulai luntur. Karena apa? Karena ya ini tadi ada keluarga-keluarga yang merasa bahwa toxic parenting ini dia rasakan di rumah gitu. Jadi akhirnya ketika dia keluar dari rumah, udah dewasa, dia rasanya seperti udah nggak menghargai lagi orang tuanya. Karena apa? Dia pendem tuh. Selama di rumah mungkin dia nurut, papanya suruh apa dia nurut, mamanya suruh apa nurut. Tapi dia pendem, begitu dia keluar, dia balas tuh. Dia jadi tidak menghargai orang tua. Jadi kalau kita mungkin tanpa sadar kita juga masuk dalam pola asuh seperti ini gitu ya, sedikit-sedikit lah mungkin kita mudah meledak, mudah marah, anak tumpahin susu ke lantai langsung marahnya seperti kayak Sodom dan Gomora gitu ya, pecah semuanya nih. Lautan api kan itu kan sungguh menyakitkan ya, karena kan bagaimanapun namanya anak kan sedang pertumbuhan, dia bisa aja salah atau mungkin kurang terampil dalam membawa gelasnya gitu. Mestinya kan ya dimengerti lah kalau kita juga salah, terus ada orang yang malah membuat kita lega,
kan kita akan lebih nyaman Betul. berhubungan dengan dia kan. Misalnya gini, aduh maaf ya tumpah nih gelasnya, saya nggak sengaja. Misalnya kita berbuat salah di lingkungan mana lah, di kantor. Terus orang yang ada di sebelah kita akan bilang, oh nggak apa-apa, ayo sini saya bersihin bersama-sama yuk. Nggak apa-apa, biasa itu, udah nggak masalah. Udah nggak usah merasa bersalah. Aduh tapi gelas kamu loh yang saya pecahin, sudah nggak apa-apa, kita bisa beli lagi. Kamu kan nggak sengaja. Rasanya gimana? Kita kan akan nyaman sama dia kan. Iya. Tapi kalau kita misalnya tumpahin gelas, apa tuh teman sampai pecah gitu, lalu teriak-teriak, lalu akhirnya dipukul, dijewer, dia teriak, dimaki-maki, Dibully kan. rasanya kita gimana? Rasanya kan kita punya kepahitan kan, dan mungkin kita nggak akan pernah mau bersinggungan lagi dengan teman ini, walaupun kita mungkin minta maaf, iya maaf ya, tapi kita akan berusaha untuk menghindari dia kan. Betul. Nah, kira-kira di rumah seperti itulah. Jadi kalau kita mudah meledak, mudah marah hanya gara-gara masalah yang sepele, dan tidak mau minta maaf, kita udah salah nih, tapi kita nggak mau minta maaf, itu bagian dari toxic parenting. Wah, dan itu juga bisa ke bawah sampai anak-anak Iya. kita, dan dia bener juga ya, kenapa sekarang banyak sekali kasus orang tua dituntut oleh anak-anaknya karena mungkin selama ini dia memendam sampai dia keluar dari rumah, saatnya nih ada dia bisa balik. Itu jangan sampai terjadi. Ya, Jadi jangan saya sampai berpikiran, terjadi. jadi dampaknya apa saja Bu Hana selain contoh-contoh kasus tadi? Yang paling utama kecemasan ya. Jadi pola asuh parenting dengan toxic parenting seperti ini akan membuat anak stres udah pasti. Kenapa? Karena dia jadi takut salah kan. Misalnya dia disuruh kerja di dapurnya, aduh nanti kalau jatuh gimana nih gelasnya? Kalau misalnya gosong gimana nih masakannya? Karena apa? Karena mama papanya tuh gampang marah, gampang meledak, ya, nggak mentolerir kesalahan gitu. Betul. Terus yang kedua tuh kalau udah stres biasanya deket nih dengan kesedihan yang mendalam, ya, depresi. Ya, ada anak-anak tertentu karena orang tuanya selalu menimbulkan suasana yang menakutkan di rumah, teriak-teriak, marah-marah dan sebagainya. Bunuh diri itu kan udah bukan 1 2 lagi, ya kan sudah cukup banyak lah. Dan makin banyak Bu Dan Hana. makin banyak saat ini ya. Aduh. Dan yang ketiga adalah rasa percaya diri. Ya wajar lah ya. Kalau Iya. kita selalu dikritik, lama-lama kan kita tercanggung kan. Aduh takut salah nih. Takut Betul. salah nih kan gitu kan. Nah, kalau sudah turun rasa percaya diri, bagaimana dia mau bekerja dengan baik di kantor gitu. Mau kasih pendapat bagaimana, orang dia takut salah gitu. Tidak punya rasa percaya diri yang cukup. Kemudian juga, nah ini dia yang saya pikir ini perlu dimengerti. Bahwa ini sebenarnya tidak diinginkan oleh Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah kita segan, hormatilah orang tuamu. Betul. Nah, kalau anak-anak dari toxic parenting takut sama orang tuanya. Bukan hormat, beda ya, hormat sama takut ya. Begitu bapaknya datang, papa datang kan gitu kan. Nah, nih hati-hati nih. Jangan-jangan papanya kasih pola asuh toxic nih, beracun ya. Sehingga anaknya begitu ketakutan, gemeter, tangannya basah gitu ketika mamanya atau papanya pulang ke rumah. Anak-anak lebih damai ketika nggak ada orang tua. Waduh. Ini mungkin salah satu tanda yang bisa sekali ya. Tanda yang bisa dilihat oleh orang tua, apakah anak-anak kita ketika ada kita jadi takut atau malah jadi lebih dekat. Kalau takut bisa jadi introspeksi, jangan sampai bisa jadi. Saya paling senang ketika dulu waktu saya masih kerja di kantor ya. Jadi kalau belum di sekolah ya, maksudnya saya masih harus pergi pagi pulang sore gitu. Begitu sore pulang, lalu anak saya teriak-teriak dong, mami pulang. Aduh, saya seneng banget loh. Sementara teman saya sebelah gini, Helen enak banget sih anak kamu teriak-teriak sih. Lihat tuh anakku, gini, hai, anaknya cuek aja gitu. Terus saya pikir kebahagiaan yang saya dapatkan dari anak saya teriak-teriak itu mungkin nggak bisa dinilai dengan duit ya. Betul. Tapi rasanya di dada ini rasanya wah penuh sukacita gitu. Jadi itu adalah hasil dari hubungan. Saya tanya sama dia, bagaimana di rumah? Apakah suka tidur bareng? Oh nggak boleh dong. Masa sudah umur 3 tahun tidur bareng? Saya bilang, emang kenapa gitu kan? Ya itu harus mandiri. Saya sejak dia lahir, saya nggak mau tidur bareng. Dia udah tidur di boxnya. Kalau begitu ya jangan salahkan. Kalau sekarang mamanya pulang dia juga nggak manggil-manggil ya kan? Betul. Wah, saya juga berpikir hal yang sama ya. Kayak tadi Bu Hana, ada satu hal yang kita nggak bisa beli dengan uang, yaitu melihat anak kita menyambut kita dengan kegembiraan. Bahagia dengan kehadiran kita. Betul. Ya kan? Bahagia dengan kan keluarga begitu ya. Apa gunanya keluarga kalau akhirnya yang ada isinya hanya penuh dengan rasa takut, penuh dengan rasa khawatir, cemas. Apa gunanya keluarga gitu? Harusnya kan keluarga disitulah surga, di mana kita merasa diterima, merasa disayang, merasa
berangkul, apapun kesalahan kita, orang tua mau menerima kita dan mau mengarahkan kita kembali ke jalan yang benar. Itu kan harapan keluarga. Makanya jangan bikin diri kita jadi monster buat anak kita gitu. Kalau kita monster ya mungkin sih kita seneng, wah duduk, pergi, sapu, nurut sih kesannya ya. Tapi dalam hati dia ada yang terkoyak-koyak bahwa dia sebenarnya tidak lebih dari sekedar benda mati yang tinggal dipencet tombolnya doang nih, tidak dihargai. Kan kalau robot ngapain dihargai, orang di benda mati kan gitu ya. Tidak dihargai, tidak dimanusiakan. Ibu Helena, ini satu hal yang sangat membuka pikiran kita dan juga membuka juga pola asuh kita supaya jangan menjadi orang tua yang toksik bagi anak-anak kita. Terakhir Ibu Helena bisa kasih saran kepada para pemirsa sekalian. Iya, kalau di dalam sebuah tulisan orang bijak mengatakan bahwa hai Bapa, jangan bangkitkan amarah anakmu. Ya, jadi ibu-ibu, sayangilah anak-anak kita karena apa? Mereka akan menjadi sosok yang akan membuat kita bisa bersandar, bisa membuat kita bahagia di hari tua. Ketika kita menabur kasih sayang itu sejak mereka masih di rumah kita. Sayangilah anak kita dan cintailah mereka untuk kebahagiaan keluarga kita. Amin. Terima kasih banyak Ibu Helena dan terima kasih juga kepada para pemirsa sekalian yang telah menyaksikan Love Your Child episode kali ini. Tetap terus saksikan Love Your Child di episode berikutnya karena kita masih akan membahas bagaimana cara mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.